Selamat datang di channel kami LPK IT Komputer. Sekarang Anda masuk di playlist materi jaringan komputer. Selamat belajar. Kali ini kita akan belajar mengenai mikrotik router ya. Oke. Kita akan coba bahas dari dasar. Ini cocok banget buat yang masih belajar ya, bagaimana cara settingan benar-benar dari dasar, dan kita akan coba lakukan riset konfigurasi secara total keseluruhan. Oke. Untuk yang sudah advance ya diminta tanggapannya dan saran yang mendukung. Oke. Mungkin langsung aja ya, kita akan coba buka inbox-nya ya. Kita akan buka inbox-nya. Oke, di sini saya menggunakan jenis mikrotik routernya RB750 ya. Yang mana dia mempunyai ada 5 port Ethernet, 1, 2, 3, 4, dan 5. Oke. Dan di sini kita lihat untuk mikrotik ini RB750 ini, dia default portnya ini ada di port kedua ya, ada di port kedua, yang mana port kedua ini dia mempunyai alamat address jika kita baru beli routernya ya. Untuk port yang nomor 2 itu 192.168.881. Oke. Sedangkan untuk port yang lainnya, port 1, lalu 3, 4, dan 5 itu defaultnya itu masih 0, masih belum ada alamat IP. Oke. Untuk bisa mengaksesnya, ya kita bisa aja langsung menggunakan Winbox. Winbox ini. Jadi kita colokkan terlebih dahulu nih kabel Ethernetnya di port kedua, langsung dicolokkan ke komputer atau ke PC Anda ya. Jadi seperti itu. Setelah itu kita hidupkan dulu dong tentu routernya situ. Nanti kita bisa langsung mengaksesnya dengan menggunakan Winbox. Lalu di sini kita bisa mengaksesnya menggunakan MAC address. Otomatis di sini dia akan mendetek MAC address-nya seperti itu. Kalau kita ingin mengkoneksi dengan menggunakan IP address, oke, yakinkan bahwa kita itu mempunyai network ID yang sama. Karena untuk defaultnya, tadi sudah saya katakan defaultnya adalah mikrotik 192.168.881. Maka kalau ingin menggunakan IP address dalam mengaksesnya, kita bisa menyamakan terlebih dahulu IP address di komputer kita dengan 192.168.882. Seperti itu ya. Jadi kita setting. Baiklah, saya akan coba settingnya dulu menggunakan MAC address agar kita nggak perlu menyamakan IP terlebih dahulu ya, seperti itu. Langsung di sini kita lihat di sini ketika saya menggunakan MAC address, silakan Anda login dengan default admin ya. Loginnya admin, oke, passwordnya itu kosong biasanya kalau kita baru beli seperti itu. Oke, langsung aja nih saya coba connect ya. Nah, saya udah connect seperti itu. Nah, di sini kita lihat, saya akan coba lakukan konfigurasi benar-benar dari awal karena di sini sudah pernah saya setting si routernya ini. Yaitu di sini bisa dilihat address-nya sudah punya address ya, sudah punya address, dan sudah ada settingan-settingan sebelumnya nih. Saya akan coba lakukan konfigurasi benar-benar dari awal. Ya, dengan cara melakukan reset configuration ya. Oke, bisa kita masuk langsung aja ke comment ya, new terminal gitu. Habis itu kita tulis aja langsung sistem sini, sistem. Langsung kita ketik aja di sini reset ya, reset. Atau boleh juga sih langsung aja dari sini menu sistem. Ya, di sini kan pasti ada reset. Jadi sama aja kalau kita ketik atau masuk dari sini. Ini ada reset configuration ya, boleh. Oke, langsung kita enter di sini. Enter. Nah, kita tunggu ya. Dangerous ya, dangerous. Ini hati-hati ya. Kalau router Anda masih digunakan, sebaiknya ini tidak dilakukan karena setelah kita reset maka konfigurasi yang ada itu hilang semua gitu loh. Hilang semua, konfigurasi yang ada itu hilang semua. Jadi hati-hati dalam melakukan ini. Kalau router tidak digunakan, bolehlah kita praktek ini. Tapi kalau router masih digunakan, ini sebaiknya Anda mempunyai backup terlebih dahulu untuk melakukan ini, agar nantinya bisa di-restore. Kalau kalau misalnya router yang sudah tidak terpakai, oke, boleh Anda praktekkan juga. Gitu. Oke, langsung aja ya saya yes gitu.
Ya, kita tunggu di sini routernya akan lakukan reset ya. Oke, nanti akan mati sebentar ngedip. Nah, ini dia otomatis akan putus. Nah, seperti itu. Habis itu nih kita akan coba konfigurasi lagi. Benar-benar dari awal saya akan coba lakukan reset. Bahkan default settingannya juga saya akan coba buang. Ya, jadi kan default bawaan dari Mikrotik itu 192.168.881. Ini saya kan nggak mau pakai, defaultnya saya nggak mau pakai karena saya mempunyai perencanaan IP address sendiri. Saya mempunyai perencanaan IP address sendiri. Jadi saya akan buang semua konfigurasi yang ada di router Mikrotik ini. Oke, kita lihat sampai dia terdetek dulu ya. Sampai dia terdetek dulu. Nanti kita bisa langsung masuk aja menggunakan MAC address. Nah, di sini kita bisa lihat tuh IP address itu masih 0 ya, 0 karena di sini belum dialamatin tuh IP address-nya 0. Ya, tapi tetap MAC address itu tetap bisa terbuka. Ada cara agar nantinya MAC address itu tidak terbaca, maka itu nanti bisa dilihat di tutorial saya selanjutnya. Untuk yang belum menguasai pengalamatan IP, saya juga udah buat tentang bagaimana mengalamatkan IP address secara profesional ya, karena saya bahas mengenai bagaimana melakukan subnetting juga seperti itu. Jadi silakan nih lihat di tutorial saya dong sebelumnya gitu mengenai pengalamatan IP sebelum kita masuk ke konfigurasi router. Karena konfigurasi router itu seharusnya kita sudah memahami jelas mengenai pengalamatan IP address gitu. Oke, langsung aja nih kita coba masuk nih. Oke, kita coba connect. Oke, kita coba connect ya. Ini. Connect. Jadi admin passwordnya kosong ya. Nah, di sini oke. Nah, kan kita lihat di sini, kita baca dong ya perintahnya di sini. Ini adalah awal saat Anda beli juga nanti Anda akan lihat tampilan seperti ini. Ini kalau Anda pahami ini jelas nih perintahnya udah jelas banget nih. Kita bisa lihat di router. Di sini kita bisa lihat di bagian one. One is protected by firewall. Jadi one itu adalah port pada one itu ada port ke Ethernet ke satu, itu disebut dengan one. Dia di sini enable DHCP client. Paham maksudnya nih? Enable DHCP client ini di port ke satu nih ini ya. Dia nanti akan mengenable DHCP client sehingga port ke satu pada router Mikrotik ini dia akan menerima IP. Menerima IP. Jadi kita nggak alamatin IP pun begitu port ke satu dari modem yang berasal dari modem dicolokkan ya ke port Ethernet ke satu, maka otomatis dia mendapatkan IP DHCP, mendapatkan IP DHCP server dari modem. Syaratnya si modem harus melakukan enable DHCP. Kalau si modem udah defaultnya sih sebenarnya kalau kita menggunakan modem-modem IndiHome itu udah dia enable DHCP ya, udah menenable DHCP sehingga dia bisa memberikan IP ke Mikrotik pada Ethernet ke satu. Ini yang disebut dengan port one ya, one port is protected by firewall ya, is enable DHCP client gitu. Lalu kita lanjut lagi di sini ada Ethernet interface except one port, LAN bridge gitu. Nah, di sini yang disebut dengan LAN port di sini kita bisa lihat adalah 192.168.881 ya, oke. Nah, subnettingnya /24 default. Jadi di sini yang sudah dialamatkan ya secara default ya pada bagian Ethernet kedua ya. Bagian Ethernet kedua dia dialamatkan 192.168.881. Jadi andai kata kita oke aja, kita sudah dapat sebenarnya settingan default dari Mikrotik ya. Settingan default di Mikrotik seperti itu. Nah, di sini yuk kita bisa lihat lagi LAN ya, DHCP server enable. Nah, ketika kita mau menggunakan settingan default ya, di sini kita sudah bisa langsung harusnya terkoneksi dengan internet dengan kita otomatis mendapatkan alamat IP 192.168.881 dan kita PC kita itu nanti akan otomatis terhubung dan memakai alamat 192.168.888 misalnya 2 dan seterusnya. Karena di sini yang menjadi gateway-nya adalah 192.168.881. Jadi tiap klien ya akan mendapatkan network ID-nya adalah 192.168.888. Oke ya, paham ya sampai di sini? Itu adalah port Ethernet ke
Ethernet kedua ya, seperti itu. Untuk Ethernet yang lain nih seperti 3, 4, dan 5 ya kan, itu masih kosong, jadi masih belum dialamatkan. Nanti bisa kalau kita ingin pakai untuk Ethernetnya, maka yang ketiga, keempat, dan 5 itu perlu kita alamatin. Oke, nah kita bisa lihat lagi nih deskripsinya nih, bagus nih kita pahamin defaultnya. One, gateway configuration, gateway Ethernet 1. Jadi yang disebut dengan one itu adalah Ethernet 1. One what with area network itu adalah di Ethernet 1. Firewall enable, NAT enable, DHCP client enable. Maksudnya NAT apa? NAT singkatan dari Network Address Translation. Sehingga untuk bisa memberikan internet ke klien yang terhubung ke jaringan, maka ini perlu banget nih kita aktifin si NAT-nya ini. Kalau NAT-nya ini kita nggak aktifin, maka hanya mikrotik doang yang bisa terhubung ke internet. Sedangkan klien nggak akan bisa terhubung ke internet. Nah, maka dari itu nih perlu banget nih kita pahami nih konsep-konsep dasar dari bagaimana melakukan konfigurasi router mikrotik ini dengan benar. Seperti itu. Oke, lanjut ya. Saya tidak mau menggunakan default, maka saya akan buang secara keseluruhan. Oke, remove configuration secara keseluruhan, dan diharapkan yang melihat tutorial saya juga bisa menerapkan ya. Yang sudah mahir diminta supportnya aja deh, seperti itu. Yang sudah mahir diminta supportnya ya, agar bisa membangun ya dan mencerdaskan untuk yang lainnya, seperti itu. Oke, langsung ya kita coba lakukan remove configuration. Nah, oke, kita coba di sini. Dia minta password, nggak apa, kita kasih aja. Outnya itu passwordnya itu kosong. Ya, ini kita kasih 123. Sorry, disconnect. Kita coba lagi, koneksi lagi. Oke, kita lihat nih. Tuh ya, oke. Tadi karena udah di remove sama saya. Nah, ini kosong semua tuh. Jadi nggak ada tuh. Karena saya udah lakukan remove configuration, bener-bener dari nol. Dan di sini kalau kita mau gunain belum bisa dipakai ya. Belum bisa dipakai karena saya sudah lakukan reset configuration dan tidak menggunakan settingan default. Tidak menggunakan settingan default. Oke, lanjutnya apalagi sih langkahnya? Langkahnya apa lagi? Ingat nih ya, ini sudah harus terhubung Ethernet 1 pada mikrotik, ini sudah harus terhubung ke modem, dan pastikan modem itu sudah mempunyai alamat DHCP server. Don't worry, jadi intinya kalau andai kata kita menggunakan modemnya itu adalah modem IndiHome, itu defaultnya memang sudah enable untuk DHCP server. Jadi kita colokkan di Ethernet ke 1. Untuk Ethernet ke 2 ini bisa disebarkan ke switch, atau misalnya Anda langsung mau uji coba, bisa aja langsung ke komputer atau ke laptop Anda. Ini pada Ethernet kedua. Oke, langsung ya kita akan coba alamatin basic aja dulu di sini, kita lihat alamatin. Nah, ini perlu dipahamin dulu ya. Ketika kita mengalamatkan, untuk yang belum mengerti bagaimana mengalamatkan IP address dengan benar, tolong dilihat tutorial saya dulu bagaimana mengalamatkan IP address dan bagaimana melakukan subnetting. Oke, lanjut deh, kita coba aja. Saya akan coba alamatin ini. 192 misalnya contoh. 168 misalnya 10 ya, lihat ya, 10 kan defaultnya 881 ya, saya mau kasih 10 misalnya 1 seperti itu ya, 10 1. Oke, lalu di gini kita lihat nih, ini penting ya, penting. Saya akan kasih /24. Nah, coba lihat maksudnya /24 itu apa. /24 itu berarti default klien nanti akan mengambil subnet MAC-nya adalah 255.255.255.0. Nah, di ini juga saya sudah bahas bagaimana melakukan subnetting, ya kan? Oke, dengan memahami konsep dari subnetting, nanti kita bisa mengalamatkan menggunakan berapa aja IP. Jadi kita punya klien misal ada 1000, kita bisa tetap mau 2000 juga bisa tetap, asal bandwidth-nya kuat aja seperti ya. Oke. Yuk lanjut, ini bahasan yang cukup menarik. Di sini kita lihat interface Ethernet 1. Oh, Ethernet 1. Ya, saya ingin mengalamatkan di Ethernet ke-2. Oke, saya akan alamat ke-2. Habis itu nih ingat ya, harus pakai slash ya, menandakan ini subnet MAC /24. Jadi alamatnya 192.168.10.1. Lalu saya oke. Nah, saya oke. Nah, tuh bisa dilihat dong di sini. Ya, saya udah punya alamat tuh ya, address-nya.
Tuh ya, seperti itu. 10 1. Nah, habis itu bagaimana mengalamatkan di Ethernet gateway di Ethernet ke satu? Gampang aja, kita akan request alamat dari modem. Caranya gini, kita lihat. Di sini ada yang namanya DHCP client. Di bagian DHCP client, oke, saya akan melakukan di sini adalah oke, add dulu. Di sini ada tanda ini. Lalu Ethernet ke satu ya. Ya, ingat Ethernet ke satu. Oke, langsung aja nih kita coba apply, dia nanti akan bound, statusnya bound, akan mendapatkan IP dari modem. Kita apply, oke, kita bisa lihat nih. Nah, oke, benar kan ya, dia bound ya, status bound ini berarti dia mendapatkan IP. Oke, mendapatkan IP dari modem ya, mendapatkan IP dari modem. Karena tadi kan kita udah baca bahwa status DHCP client itu enable ya. Oke, kita bisa lihat di sini dah, kalau kita lihat di sini Ethernet berapa tuh? Ethernet 3 ya yang oke. Ethernet 1 tuh mendapatkan IP. Tadi kita alamatin di Ethernet ketiga ya. Sorry. Ini saya akan coba buang aja. Saya nggak mau di Ethernet ketiga, saya mau aktif di Ethernet kedua. Makanya saya buang. Nggak apa-apa, saya tambah lagi. Di sini saya aktifin lagi. 192, 168, oke. 10 tadi ya. 10 1 slash 24. Oke, karena saya tadi salah klik, maka saya ganti aja interface-nya, saya maunya interface ke Ethernet ke-2, bukan ketiga. Sebenarnya bisa aja ketiga, nggak masalah ya, seperti itu. Oke, saya oke. Nah, udah ya, nyambung ya. Jadi kita bisa lihat tuh. Ingat nih, ini konsep yang memang penting banget dipahami. Untuk di router, jangan sekali-kali kita mempunyai alamat network ID yang sama kalau ingin tidak bermasalah. Baik itu di router Cisco ataupun di router Mikrotik. Jangan mempunyai network ID yang sama. Maka kalau kita lihat di Ethernet ke-1 dan Ethernet 2, dia mempunyai network ID yang berbeda. 192.168.1. Yang satunya adalah 191.168.10. Ini jelas beda. Karena kenapa? Karena kita bersama-sama di sini masih dalam satu perangkat. Masih dalam perangkat yang sama. Kecuali kalau perangkatnya sudah berbeda antara router 1 dan router kedua. Boleh mempunyai network ID-nya sama. Seperti itu. Kalau dalam satu perangkat, satu router, misalkan network ID-nya beda. Network ID-nya beda, dan ininya juga otomatis beda dong ya kan, host ID-nya seperti itu. Nah, oke dah, lanjut ya. Mau ngapain lagi nih, kita bisa lihat. Yuk, kita bisa lihat di sini kita akan setting IP. Lalu di sini kita bisa lihat pada bagian DNS. Nah, IP DNS ini boleh kita tambahin biar lebih stabil aja deh. Saya akan coba tambahin IP DNS-nya menggunakan OpenDNS Google. Sini kita lihat. Oke. Nah, tuh ya, coba lihat lagi coba. Nah, seperti itu. Nah, udah ya. Jadi saya tambahin nih OpenDNS. Saya oke dulu. Nah, lanjut setelah itu saya coba ping dulu dong. Saya coba ping ke ini menggunakan new terminal. Oke. Oke ya, kita coba nih ping dulu ya. Oke, saya coba ping 192 oke, sorry. Langsung ke DNS-nya aja. 8 tadi DNS. Apakah dia bisa reply atau enggak? Oke, dia reply. Artinya di sini dalam artian Mikrotik sudah bisa berhubungan ke internet, tetapi belum klien. Klien belum bisa dong. Kenapa? Karena kita belum melakukan NAT. Jadi belum selesai. Configuration kita masih belum selesai. Oke, di sini udah oke. Jadi Mikrotik sudah terhubung ke internet. Lanjut, kita bisa lihat pada bagian IP. Oke, di sini kita bisa aktifkan pada bagian firewall. Untuk melakukan apa? Untuk melakukan NAT. Fungsi dari NAT itu nanti ada MySecurity yang mana dia melakukan sharing atau men-sharing agar semua user bisa berinternet. Kalau sekarang baru satu doang, nggak baru router doang nggak bisa internet. Sedangkan user, kalau nanti port 2 port 2-nya misalnya kita tarik ke switch lalu kita sebarkan, user belum bisa karena NAT masih belum aktif. Oke, bagaimana sih cara melakukan NAT nih? Simple aja nih cara melakukan NAT. Kita coba klik nih, ya. Oke, dah di sini. Lihat tadi pada bagian out interface. Out interface ya ini bisa kita klik. Tentunya ada out interface ya seperti ini. Ada kan ada in, ada out interface. Sorry nih, ada out interface-nya kita coba aktifkan di pada bagian Ethernet 1. Ingat ya nih, out interface. Out interface
kita bisa aktifkan pada Ethernet 1, yang mana Ethernet 1 tadi terhubung ke bagian apa? Terhubung ke bagian modem seperti itu. Lalu simpel aja, kita bisa dilihat di sini ada actionnya. Actionnya coba diklik dengan Mesh Query. Mesh Query itu artinya share. Jadi kita melakukan share traffic internet ke semua klien agar bukan cuman si Mikrotik aja yang terhubung gitu ya. Oke, kita lanjutnya oke aja. Oke. Nah, yuk kita lihat di sini ya. Udah bisa di sini, udah bisa ya. Kita bisa lihat, tapi masih manual. Dan artinya gini, karena kita belum mengaktifkan di HCP. Kita belum mengaktifkan di HCP. Artinya kalau kita pengen ngetes pun masih belum bisa. Artinya kalau gitu berarti kita masih perlu mengalamatkan secara manual. Contoh manual maksud saya seperti ini. Kita lihat, saya akan coba buka Ethernet, lalu change adapter option. Change adapter option, saya akan lakukan setting manual. Seperti ini. Tuh. Lalu properties, sini ada ini. Oke. Nah, use following. Jadi karena di HCP server belum diaktifkan. 192, 168, misalnya tadi 10 ya, network ini kan 10. Ini saya kasih 2. Oke, ini 192, 168, 1 misalnya 10, 10, 1. Kenapa? Karena tadi kan kita alamatkan 10, 1 pada Ethernet kedua. Jadi ini yang menjadi gateway kita. Oke, lanjutnya misalnya ini kita boleh di set ini ya, OpenDNS lagi, kita coba set lagi. Oke, seperti itu. Nah, kita coba oke. Ini saya masih belum mengaktifkan karena DHCP server pada Mikrotik. Nah, udah gitu ya. Nah, sekarang kalau bisa kita lihat apakah dia sudah terhubung atau belum. Apakah dia sudah terhubung. Nah, di sini kalau kelihatan ini sudah terhubung, tapi untuk mastiinnya kita bisa aktifkan pada bagian CMD. Kita bisa aktif di CMD, kita akan coba ping ke DNS. Kita akan dari ini aja ya, dari PC kita. Oke, di CMD command from, oke, untuk mastiin apakah dia sudah terhubung atau belum. Kita coba ping nih dari komputer ke DNS. Oke, mantap ya. Ini udah terhubung. Jadi kita sudah terhubung ke internet. Ya, artinya Mikrotik sudah melakukan sharing. Dan sekarang pertanyaan adalah bagaimana kalau ingin mengenable DHCP pada Mikrotik. Simple aja. Kita akan aktifkan pada bagian IP. Lalu di sini ada yang namanya DHCP server. Lihat tuh, IP, lalu DHCP server. Nah, setelah itu kita bisa klik di pada bagian DHCP setup. DHCP setup, lah kita lihat ini yang akan kita aktifkan adalah di Ethernet kedua. Awas jangan salah pilih karena ini yang akan kita pakai, maka kita pilih Ethernet kedua. Lalu kita next. Kita next lagi di sini. Oke, nah seperti itu ya, gateway DHCP, oke pakai ini. Benar. Nah, kita next lagi. Nah, kita lihat nih DNS-nya, misalnya kita mau pakai yang mana nih, DNS server Google atau apa nih boleh. Oke ya, jadi seperti itu, kita naik aja nggak apa, kita naik aja. Nah, udah ya, di sini kita bisa lihat nih aktif nih, udah DHCP servernya udah aktif. Nah, sekarang kita uji coba lagi. Kita uji coba lagi, apakah dia sudah bisa mengambil DHCP dari router. Oke, kita uji coba lagi. Simpel aja, kita lakukan lagi, klik properties, lalu di sini gini. Nah, lalu saya klik obtain. Obtain, nah kita oke. Kita bisa lihat apakah dia dapat atau enggak. Oke ya. Nah, kita coba double klik lagi di sini. Kita klik detail. Nah, kan ya, intinya ini saya udah berhasil dapat nih. Ya, udah berhasil dapat dan sekarang saya menggunakan alamat DHCP dari saya mendapatkan DHCP dari Mikrotik router yaitu Ethernet kedua. Nah, sekarang saya coba ping apakah ini masih bisa atau enggak ping lagi. Oke ya, masih bisa ya, mantap ya. Jadi kita sudah bisa terkoneksi ke internet. Oke, seperti itu ya. Oke, IT Komputer adalah lembaga kursus komputer ya kan. Di sini kita ada kursus secara online ataupun secara offline, baik kursus jaringan, teknisi komputer ataupun kursus programming. Oke, terima kasih. Bisa di-subscribe atau masukannya untuk yang sudah mahir. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.